Dalam 9 bulan 2022 ini, Warren Buffett terus melakukan pembelian saham migas, yaitu Occidental dan juga dari Chevron. Nah, Warren Buffett melakukan pembelian ini di tengah isu resesi dan juga penurunan harga saham. 9 bulan 2022 berdasarkan laporan keuangan Berkshire Hathaway melakukan pembelian 66 miliar dolar dan juga menjual 17 miliar dolar. Berarti netnya sekitar 49 miliar dolar aksi beli yang dilakukan oleh Warren Buffett melalui Berkshire Hathaway. Nah, Berkshire Hathaway memang selama ini terus menahan cash yang dimilikinya. Baru dalam beberapa kuartal terakhir, Berkshire Hathaway itu melakukan pembelian yang secara signifikan. Nah, saham Chevron yang dimiliki oleh Berkshire Hathaway itu merupakan saham terbesar ketiga. Begitu juga dengan Occidental menjadi saham terbesar keenam. Nah, kenapa Warren Buffett melalui Berkshire Hathaway terus-menerus menambah kepemilikan pada saham Chevron, saham Occidental yang merupakan perusahaan migas? Mungkin saya bahas dulu sedikit yang saya share soal migas di membership, yaitu dari sisi demand-nya minyak. Nah, demand minyak ini terus meningkat dari tahun ke tahun dan diprediksi masih akan terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Di tahun 2020 memang sempat turun ya, seperti teman-teman bisa lihat di grafik ini, sempat turun karena COVID, tapi turunnya nggak banyak. Dan langsung rebound di tahun 2021 dan 2022 ini. 2023 dan seterusnya, demand minyak menurut saya masih akan terus meningkat. Dan upaya transisi ke renewable energy itu suka tidak suka masih membutuhkan banyak sekali energi dari fossil fuel. Salah satunya dari migas. Kedua soal supply ya. Dari sisi supply, sebenarnya aktivitas di sisi supply itu akan sangat bergantung dengan harga minyak itu sendiri. Kalau misalnya harga minyak tinggi, maka biasanya aktivitas pengeboran itu juga akan tinggi. Kenapa? Karena ya harga minyak lagi tinggi, perusahaan-perusahaan migas itu berlomba-lomba untuk menambah produksi supaya bisa menjual minyaknya di harga tinggi. Begitu juga sebaliknya. Akhir ini harga minyak dunia memang sudah turun dari titik tertinggi tahun 2022. Menurut saya ya, penurunan harga migas akhir-akhir ini akibat dari aksi Amerika Serikat melepas SPR ke pasar. SPR itu apa? SPR itu adalah Strategic Petroleum Reserve atau cadangan minyak strategis milik Amerika Serikat. Nah, Joe Biden itu melihat harga minyak begitu tinggi di atas 100 dolar, kemudian langsung melepas SPR ke pasar dan membanjiri pasar dengan SPR yang begitu banyak dan harga pun turun. Nah, SPR ini suatu hari pasti akan kembali diisi dan tidak mungkin selamanya Amerika Serikat itu akan melepaskan SPR ke pasar. Pasti suatu hari akan diisi. Nah, stok SPR pun, kalau misalnya kita lihat dalam grafik ini, merupakan level terendah. Stoknya itu paling rendah sejak tahun 1980-an. Nah, selain itu, jika kita melihat earnings call dari beberapa perusahaan migas yang besar, seperti misalnya Chevron, Exxon, kemudian Saudi Aramco, dan kawan-kawannya, kita melihat bahwa mereka itu produksinya tidak meningkat secara signifikan. Jadi, kebanyakan malah mereka akan melakukan pelunasan hutang, pembagian dividen, ataupun melakukan share buyback. Jadi, kebanyakan mereka ada mengembalikan modalnya kepada investor. Gitu. Jadi, menurut saya penurunan harga migas akhir-akhir ini itu bukan karena peningkatan produksi dari sisi supply, tapi karena pelepasan SPR oleh Amerika Serikat ke pasar. Kita kembali kepada alasan Buffett berinvestasi pada saham migas. Kelihatannya menurut Buffett, harga minyak itu masih akan tetap tinggi, makanya dia beli saham perusahaan migas. Selain itu, Buffett juga suka membeli perusahaan-perusahaan yang mampu mengalokasikan capital dengan baik. Kenapa harga migas menurut saya tetap akan tinggi atau menurut Buffett tetap akan tinggi? Karena demand diproyeksikan masih akan terus meningkat ya untuk transisi energi, untuk kebutuhan energi sekarang dan juga konsumsi masyarakat itu makin tahun makin meningkat gitu. Dan dari sisi supply tidak ada peningkatan yang berarti dari sisi produksi gitu. Terus sebenarnya harga minyak itu hanya perlu 40-60 dolar di range tersebut ya, ada kepastian di range tersebut. Barulah produsen itu akan profitable dan bisa BEP. Nah, yang kedua, alokasi capital dari perusahaan migas saat ini yang fokus kepada maximizing shareholders return melalui pembagian dividen dan juga share buybacks. Nah, jadi itulah alasan Warren Buffett menurut saya ya menambah kepemilikan terus kepada saham migas. Nah, gimana dengan Anda? Apakah Anda punya saham oil and gas? Jangan lupa share di kolom komennya. Oh ya, kalau misalnya kamu mau belajar soal saham, kamu bisa join Midas Stock Membership, klik link yang di bawah. Begitu juga kalau misalnya kamu pengen cari tahu kira-kira Midas lagi beli saham apa ya melalui Midas Portfolio, kamu juga bisa cek link di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a great investment journey. Bye-bye.